Halo, selamat datang kembali di video tutorial algoritma dan pemrograman lab dasar komputer. Jadi hari ini saya bakal bahas mengenai modul 3. Apa sih modul 3? Modul 3 itu modul tentang percabangan. Apa aja yang ada di dalamnya? Di dalamnya itu ada yang pertama itu mengenai operator boolean, yang kedua itu mengenai percabangan if-else, dan yang ketiga itu mengenai percabangan switch case. Nah, kita bakal bahas ketiganya. Tapi sebelum itu, saya bakal bacakan dulu tujuan praktikumnya. Jadi, yang pertama itu memahami bentuk dari percabangan. Lalu yang kedua, membuat program sederhana menggunakan percabangan dengan C. Nah, yang ketiga, memecahkan suatu kasus mengenai percabangan serta mengimplementasikannya ke dalam C. Oke, sekarang kita bakal bahas dulu mengenai operator boolean. Nah, di sini saya bacain dulu ya operasi boolean itu apa sih pengertiannya. Nah, operasi boolean itu adalah operasi logika yang hanya akan menghasilkan nilai true or false. Jadi kalau misalkan kalian ngerjain nih pakai operator boolean, ya hasilnya itu ya cuma dua, yaitu true atau false gitu. Nggak ada hasilnya tuh netral, itu nggak ada. Nah, sekarang saya bakal kenalin ke kalian itu mengenai macam-macam operator booleannya. Nah, simak ya. Oke. Mengenai operator boolean. Nah, yang pertama itu sering muncul sih. Jadi ada yang namakan operator OR. Tandanya itu kayak garis lurus dua begini. Nah, dia itu membandingkan nilai dua operan. Jadi kalau misalkan salah satunya itu bernilai true, ya berarti dia hasilnya nanti bakal true. Jadi contohnya kalau misalkan ada operan A nilainya true, terus operan B nilainya false. Ya karena salah satunya ada true, maka A or B adalah true, kayak gitu. Nah, terus ada lagi yang disebut namanya operator AND. Tandanya itu kayak dan tapi ada dua kayak gitu. Ini juga sama, dia membandingkan nilai dua buah operan. Nah, di sini kalau misalkan keduanya true, ya berarti dia hasilnya bakalan true. Jadi kalau misalkan operan A nilainya true, operan B nilainya true, maka A and B ya nilainya berarti true kayak gitu. Nah, terus yang ketiga ada yang disingkatnya itu XOR. Tandanya itu kayak V kebalik kayak begini. Nah, itu dibacanya exclusive OR. Nah, dia juga sama membandingkan nilai dua buah operan. Nah, jadi dia ini bisa bernilai true kalau keduanya tuh beda. Contohnya, kalau misalkan A-nya true, B-nya false. Ya, A eksklusif OR B, ya maka hasilnya bakalan true. Karena dia kan berbeda. Begitu pula sebaliknya. Tapi kalau misalkan A-nya true, B-nya true, maka A eksklusif OR B, ya hasilnya false. Karena kan mereka sama-sama true gitu. Sedangkan tadi kesepakatannya dia bakal bernilai true kalau misalkan salah satunya berbeda. Nah, selain itu juga ada beberapa operator boolean lainnya juga yang bakal kita pakai di modul percabangan ini, bahkan sampai modul selanjutnya operatornya bakal sering dipakai, yaitu ada equal to itu tandanya tuh sama dengan ada dua. Nah, ini kalau nilai true itu ya berarti hasilnya harus sama, misalkan A ataupun B-nya ya nilainya harus sama kayak gitu. Terus ada not equal to, itu tuh maksudnya tidak sama dengan. Ya, kalau misalkan dia mau bernilai true, maka ya harus mengikuti tidak sama dengan sekian, berarti dia bernilai true. Lalu ada less than and greater than. Nah, less than itu maksudnya ya kurang dari, ada kurang dari sama dengan. Terus ada juga greater than. Greater than itu maksudnya besar dari atau besar sama dengan. Nah, kayak begitu. Itu sekilas mengenai operator boolean.
Oke, sekarang kita bakal bahas yang mengenai percabangan if else terlebih dahulu. Nah, di sini saya punya beberapa program yang bakal dibahas. Jadi di sini program yang pertama itu mengenai bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, ini salah satu program sederhana dari percabangan if else. Nah, gimana sih maksudnya di percabangan if else itu? Jadi kan di sini kalian bisa lihat nih, ada if. Nah, di dalam kurung ini dia tuh adalah kondisinya. Dimana kalau misalkan kondisinya terpenuhi atau betul, bernilai true, maka perintah yang di bawahnya akan dijalankan, yaitu di sini printf bilangan genap. Seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya tidak terpenuhi gimana? Nah, yang bakal dijalankannya itu yang else ini. Nah, else ini dia punya perintah apa? Bilangan ganjil. Nah, di sini saya jelasin dulu ya logikanya gitu. Untuk membentuk dari program ini, jadi kan kita pertama tuh ya bikin header dulu, biasakan dengan include studio.h dengan library yang biasa digunakan pada bahasa C. Nah, di sini kita melakukan deklarasi. Deklarasi di sini yang digunakan adalah build dengan tipe data adalah integer. Lalu di sini void main yang merupakan fungsi utama dari bahasa C. Ya kalau misalkan main ini nggak ada, nggak bakal bisa jalan programnya. Nah, udah kayak gitu, ini nanti tampilan yang bakal keluar. Nah, terus nanti kita inputkan mau angka berapa aja kalian input. Nah, angka yang udah kita input tadi akan disimpan pada variabel build tadi yang bertipe data integer. Oke, setelah itu baru masuklah ke percabangannya. Nah, di sini diolah dulu, misalkan kamu masukin angka 4. Angka 4 di sini dia kasih kondisi apa? Build mod 2, jadi yang persen ini dibacanya mod atau modulo. Nah, di sini saya ingatkan lagi operasi aritmatika dari modulo ini dia itu mencari sisa hasil bagi. Nah, jadi ketika angka yang kita input kan nanti dibagi 2, nah sisanya itu sama dengan 0. Nah, di sini dia pakai operator boolean yang equal to, yang tanda sama dengannya ada 2. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalkan nilainya true, terpenuhi nih kondisinya, maka nanti dia akan mengeluarkan output bilangan genap. Nah, tapi kalau misalkan pas kita cek, dia nggak memenuhi kondisinya, maka akan langsung dikeluarkan bilangan ganjil. Nah, sekarang kita coba running programnya. Nah, di sini ada tulisan kan angka. Nah, di sini kalian bisa masukin angka berapapun yang kalian mau. Misalkan angka 64. Kalian masukin ini. Terus kalian klik enter. Nah, maka dia akan muncul bilangan genap. Karena tadi pada saat kita cek, ternyata kondisinya itu terpenuhi. Yang build mod 2 ini sama dengan 0. Berarti 64 dibagi 2, sisanya 0. Berarti dia akan outputkan itu sebagai bilangan genap. Nah, coba kita running lagi dan kita pakai angka 79. Angka 79, lalu kita enter. Nah, dia keluar bilangan ganjil. Berarti kondisi pada if tadi itu tidak terpenuhi, maka dia akan mengoutputkan pada perintah yang else, yaitu bilangan ganjil. Jadi seperti itu untuk program sederhananya, dan ini disebutnya percabangan if else dengan satu aksi. Kenapa disebut satu aksi? Karena lihat di sini saat kondisi pada if-nya terpenuhi, ya udah cuma satu aksi ini dong yang dikerjakan. Maka dia nggak usah ditulis menggunakan kurung kurawal. Oke, sekarang kita akan bahas contoh lain dari percabangan if else. Nah, sini saya punya sebuah program. Kalian bisa tebak lah ya, ini merupakan program dari pengisian username dan password.
Tapi di sini kita kondisikan kita tinggal login aja gitu. Jadi nggak pakai sign in karena itu akan dibahasnya ada di modul selanjutnya. Nah, dan untuk suatu programnya seperti biasa, kita pasti menggunakan stdio.h kan. Itu kan library umumnya. Nah, di sini ada tambahan baru nih, yaitu library string.h. Buat apa sih? Nah, kalian lihat coba di struktur sini ada yang beda. Jelas ada, yaitu adalah strcmp. Nah, strcmp itu apa sih? Itu dibacanya string compare. String compare itu jadi dia untuk membandingkan string. Jadi di sini kita bakal ngebandingin string, so kita harus menggunakan string compare yang berada di library string.h. Nah, untuk pembuatan programnya seperti biasa di sini kita gunakan string. Jadi di sini kalau dalam bahasa C itu kita gunakan char. Char itu ya merupakan tipe data karakter. Di sini kita tulis uname dengan ukurannya 50. Jadi uname di sini tuh buat variabel username-nya. Terus di sini ada pass dengan ukuran 50. Ini juga untuk variabel password dari password gitu. Nah, terus main, oke. Nanti yang bakal di-outputin yang akan tampak pada layar itu yaitu username dan juga passwordnya yang harus dimasukkan. Nah, di sini masih ada yang fill in the blank nih. Kita harus isi dengan apa? Nah, uname tadi kita kondisikan sebagai variabel yang digunakan untuk username. Karena di sini kita mau menginputkannya sebuah string, so kita harus pakai fungsi gets, bukan scanf yang biasa kita gunakan. Nah, jadi di sini kita pakainya gets. Gets apa? Masukin uname. Karena tadi kan uname variabel buat username. Nah, setelah itu apa lagi? Di sini ada gets lagi setelah password. Nah, karena kita juga di passwordnya kan kita input string kan di sini. Karena tadi udah dideklarasinya pun kayak begini. Nah, jadi kita pakai gets. Oke, setelah itu kita tulis di dalamnya apa? Berarti tadi variabelnya pass. Nah, udah kayak gitu. Nah, karena tadi kita kan mau membandingkan string gitu kan, so kita harus menggunakan string compare. String compare kita simpan mana? Simpan di sebelumnya. Jadi kita tulis strcmp. Nah, kayak gitu. Tadi kan masuk ke dalam percabangan if tadi. Nah, masuk if kondisinya, jadi bandingkan username-nya ketika username-nya apa nih di sini. Kita misalkan mau masukin username-nya itu dascom. Oke, dascom. Terus di sini equal to 0. Sama dengan 0. Maksudnya nilainya true gitu. Nah, terus and di sini. Nah, di sini tadi kan saya udah jelasin nih sebelumnya. Ini namanya operator and yang ada tanda dan ada 2 gitu. String compare lagi. Ketika passwordnya mau apa nih? Silakan looping equal to 0. Nah, maksudnya to 0 ini apa? Equal to 0 ini maksudnya menandakan yang nanti password dan username yang dimasukkan itu ya bernilai true gitu. Bernilai true. Nah, tadi kan if nih, ini kondisi buat si if. Nah, di sini apa yang beda sama yang di program sebelumnya? Di sini kita menggunakan kurung kurawal karena di sini ada 2 aksi. 2 aksi atau lebih itu menggunakan kurung kurawal dalam percabangan if else, tapi kalau cuma 1 aksi ya nggak usah gitu. Nah, di sini aksinya apa? Printf, yaitu yang pertama login sukses. Terus printf silakan lanjutkan. Oke, kalau misalkan kondisinya yang di if ini tidak terpenuhi,
So, yang harus dieksekusi adalah yang else, yaitu login gagal. Nah, di sini kita buatnya ini sesederhana mungkin saja, kayak gitu. Oke, sekarang kita coba ingat-ingat username dascom dan passwordnya itu looping. Oke, kita running. Username dascom tadi kan. Dascom, passwordnya tadi apa? Looping. Oke, kita enter. Wah, ternyata login sukses. Silahkan lanjutkan. Berarti, nah, itulah tadi fungsinya nih yang kondisi. Yang string compare uname dascom equal to 0 and string compare pass looping equal to 0. Nah, equal to and. Nah, di sini berarti ada 2 operator boolean nih yang digunakan. Makanya kalian harus mengingat operator boolean. Jangan sampai lupa. Nah, ini kan udah nih kayak begini doang. Selesai programnya. Nah, gimana nih kalau misalkan kita salah masukin username-nya? Misalkan username-nya oke lah, bener dascom gitu. Enter kan. Passwordnya misalkan kita lupa nih malah masukin forever. Wah, ternyata login gagal. So, karena kondisi yang di if ini tadi tidak dijalankan, maksudnya dalam artian salah memasukkan password gitu kan, di sini kita udah setting passwordnya itu looping kan, tapi malah kita masukin passwordnya forever. Ya, berarti yang akan dieksekusi adalah yang bagian else, ya makanya keluarnya login gagal. Nah, tapi gimana nih kalau kasusnya kayak begini? Kita buat aja username-nya benar, dascom. Nah, tapi si passwordnya ini kita tulisnya gini, looping, sama kan? Sama-sama looping kan, tadi kita udah setting ya kan? Kita klik enter. Tapi kenapa kok login gagal juga? Nah, ternyata yang harus kita tahu bahwa dalam bahasa C itu bersifat case sensitif. Maksudnya gimana? Huruf besar, huruf kecil itu sangat berpengaruh, gitu. Nah, berarti kalau misalkan biar gimana nih kalau biar huruf kecil juga bisa? Ya kita harus berarti atur lagi di kondisi pada if-nya. Nah, kayak begitu teman-teman. Jadi diharapkan kalian bisa ngerti ya untuk percabangan yang if else ini terbilang simple, tapi kalian harus teliti. Ingat ya, bahasa C itu bersifat case sensitif. Ingat ada istilah baru juga, ya tadi apa? Ada string compare, ada tambahan library baru juga yaitu string.h. Nah, terus ketika kalian akan menginputkan string, jangan pakai scanf, tapi pakailah gets. Emang kenapa sih Kak kalau misalkan pakainya scanf? Ya nanti pada saat kalian masukin string, nah nanti yang kebaca itu cuma sampai dia ketemu spasi doang kayak gitu. Makanya ketika kita akan menginputkan sebuah string, ingat gunakan gets kayak gitu. Nah, terus ingat juga kalau misalkan kalian di sini percabangannya lebih dari satu aksi, gunakan juga kurung kurawal sebagai pembatasnya. Oke, terima kasih buat yang if else. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi bahas yang mengenai percabangan switch case-nya. Terima kasih. Oke, sekarang kita bakal masuk ke materi kedua di modul ketiga. Materi kedua ini punya judul switch case atau depend on. Nah, bingung nih. Maksudnya apa sih switch case sama depend on gitu kan? Nah, sebenarnya kita bisa ngeraba-raba maksud dari materi ini apa. Itu tuh dari arti kata switch case sama depend on itu sendiri. Switch case bahasa Inggris gitu kan, artinya ganti. Sedangkan depend on artinya bergantung gitu kan. Dan mungkin dari sini kalian udah ada yang lumayan kebayang gitu, oh gini maksudnya, atau mungkin nggak sedikit juga yang belum paham. Nah, biar dua-duanya lebih paham lagi, ini udah aku siapin contoh program. Kita lihat dari line kedua, int a gitu kan. A berarti bertipe data integer. Setelah itu kita masuk ke line 5, printf mau makan apa hari ini, pilih menu dari 1 sampai 7 gitu kan.
Jadi di sini ceritanya user disuruh masukin angka 1 sampai 7 atau angka apapun yang dia tetap bertipe data integer gitu kan. Mau angka 100 masukin nggak apa-apa gitu. Setelah itu, setelah user masukin angka berapapun yang penting dia integer, disimpan sama programnya. Setelah itu di switch A. Switch artinya ganti kan. Jadi seandainya aku inputin angka 7, angka 7 ini bakal diganti sesuai case-case di sini gitu. Karena aku tadi masukin angka 7, dia bakal ke print F, bakal keluar output program chicken salad gitu kan. Seandainya nanti aku masukin angka 4, dia bakal keluar output programnya tuh smoked salmon gitu kan. Gimana jadinya kalau misalnya aku masukin di luar 1 sampai 7, dia bakal masuk ke default gitu kan. Nah, biar bener-bener kebayang lagi gitu, biar lebih jelas lagi, ini kita coba run programnya. Mau makan apa hari ini gitu, pilih menu dari 1 sampai 7 dan masukkan angka. Kayak tadi misalnya aku masukin angka 7 gitu kan, yang keluar adalah chicken salad gitu. Jadi angka 7 ini bakal berubah atau bakal berganti jadi chicken salad. Dan chicken salad ini bakalan bergantung sama 7 gitu kan. Atau output programnya ini semua bergantung sama angka-angka yang kita masukin. Case-nya bakal berbeda kalau misalnya aku masukin gak sesuai angka yang diminta gitu. Misalnya 99. Gak ada tuh, dia masuk ke default. Print F, oops, it's empty. Dan mungkin dari kalian ada yang ngeh gitu ya. Buat apa sih break banyak ini, buat apa break. Break itu bahasa Inggris, punya arti stop gitu kan, atau berhenti. Jadi maksudnya biar seandainya user memilih angka 1, program ini bakal ngeprint F salad wrap doang, gak sampai ke bawah-bawah gitu. Jadi seandainya kita hapus nih ya break di sini, setelah itu kita run lagi dan kita pilih lagi angka 1. Nah, program ini bakal outputin salad wrap dan spring roll. Jadi case 1 sama case 2. Case 1 sama case 2, salad wrap and spring roll. Nah, jadi di sini break itu gunanya buat itu, biar programnya berhenti. Jadi kalau misalnya nggak pakai break, program itu bakal ngebaca terus sampai dia nemu kata break. Jadi seandainya kita ganti atau kita hapus ya breaknya ini semua, misalnya sampai 4 kita hapus. Terus kita masukin angka dari 2. Bakal keluar spring roll, mixed berries, smoothies, sama smoked salmon dan oatmeal. Dan ini kebaca dari case 2 sampai dia ketemu break, sampai case 5. Jadi 2 sampai 5 di print F semua. Nah, itu tadi penjelasan mengenai modul 3 atau modul percabangan. Semoga kalian semua paham sama maksudnya, sama materinya, dan semoga ilmu yang didapat berkah. Gitu aja. Terima kasih.